Mari bergabung dalam program The Journey of Haramain with Umroh bareng ANB Angkatan Kedua. Insya Allah akan diberangkatkan akhir Februari 2024. Hubungi 0812 9090 4331. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali di sore hari ini bersama keluarga besar Ertos Group dan Kayayu. Kita bisa belajar dengan mengkaji kitab Ahkamuz Zinah lin Nisa, hukum seputar masalah perhiasan bagi wanita. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang kepada siapa wanita itu boleh menampakkan perhiasannya. Seperti misalnya, dan yang dimaksud di situ adalah perhiasan yang menempel di bagian dalam, seperti cincin, kalung, gelang, kemudian gelang kaki, dan yang lainnya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang itu dengan menyimak keterangan yang disampaikan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita langsung saja menuju buku Ahkamuz Zinah lin Nisa. Penulis menyebutkan bab tentang haddul mahram, batasan mahram. Mohon agar tidak lagi salah dalam menuliskan istilah. Ada mahram, ada muhrim. Ini yang sedang kita bahas, yaitu orang yang tidak boleh dinikahi. Sedangkan muhrim artinya orang yang sedang ihram. Jangan sampai salah sehingga menyebut mahram dengan muhrim atau menyebut muhrim dengan mahram. Dan yang paling sering adalah menyebut mahram dengan muhrim. Sehingga orang terkadang mengatakan, mohon maaf, saya nggak mau salaman, bukan muhrim. Ini keliru ya. Karena yang betul bukan mahram, bukan muhrim. Sebab mahram dengan muhrim ini dua istilah yang berbeda. Baik. Kalaupun gagap dalam masalah agama ya, jangan terlalu berlebihan sampai tidak bisa membedakan antara mahram dengan muhrim. Selanjutnya, tentang apa itu mahram. Ada dua hal yang perlu untuk kita tegaskan di sini. Jadi, berkaitan dengan masalah mengenal mahram. Yang pertama adalah mengenal batasan mahram. Mengenal batasan mahram. Yang kedua adalah mengenal interaksi dengan mahram. Mengenal interaksi yang boleh dengan mahram. Baik, dan kita fokus pada pembahasan yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenal batasan mahram. Batasan mahram yang ma'ruf adalah penjelasan yang disampaikan oleh An-Nawawi. Dalam syarah Sahih Muslim, beliau rahimahullah pernah menyebutkan, "I'lam anna haqiqatal mahrami minan nisa allati yajuzun nadharu ilaiha wal khulwatu biha." Pahamilah bahwasanya hakikat dari mahram di kalangan wanita yang boleh kita melihatnya dan boleh berduaan dengannya, berkhalwat dengannya, wal musafaratu biha, dan boleh berangkat safar bersamanya,
adalah kullu man. Nah, ini definisi mahram ada di sini. Kullu man haruma nikahuha ala ta'bidi bisababin mubah li hurmatiha. Semua orang yang haram untuk kita nikahi ala ta'bidi untuk waktu selamanya bisababin mubah karena sebab yang diperbolehkan li hurmatiha dalam rangka untuk menjaga kehormatan wanita. Ini definisi mahram yang disampaikan oleh An-Nawawi. Kalau kita perhatikan dari apa yang didefinisikan oleh An-Nawawi, maka di situ ada 4 batasan yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah orangnya haram dinikahi. Yang kedua itu bersifat abadi selamanya. Yang ketiga karena sebab mubah. Dan yang keempat karena kehormatan sang wanita. Jika 4 ini terkumpul, maka status orang itu adalah mahram bagi kita. Baik. Kita tulis di sini definisi mahram. Definisi mahram yang tadi mengacu kepada keterangan An-Nawawi. An-Nawawi menyebutkan tentang definisi mahram. Definisi mahram yang disebutkan oleh An-Nawawi tadi, yang pertama adalah orang yang haram dinikahi. Berarti yang boleh dinikahi itu bukan mahram. Yang boleh dinikahi itu bukan mahram. Karena itu istri atau suami ini bukan mahram. Sehingga kalau ada wanita berangkat bareng siapa? Bareng suami. Maka posisi suami itu bukan mahram. Karena kalau suami itu mahram berarti dia tidak boleh menikah dengan wanita ini. Sebab mahram itu adalah yang haram untuk dinikahi. Karena itu sebutannya suami atau istri dan bukan disebut dengan mahram. Maka istri bukan mahramnya suami, suami juga bukan mahramnya istri karena posisi mereka bisa menikah sehingga tidak bisa disebut mahram. Tapi sebutannya pasangan. Misalnya berangkat bareng siapa? Bareng suami atau bareng istri. Kemudian yang kedua, untuk selamanya. Haram dinikahi untuk selamanya. Maka kalau ada haram dinikahi tapi sementara, ada Pak haram dinikahi tapi bersifat sementara. Apakah itu mahram? Jawabannya bukan mahram. Contohnya siapa? Sering ada istilah mahram muakkad, mahram sementara. Tidak ada istilah mahram sementara, karena yang namanya mahram seharusnya selamanya. Sehingga kalau ada orang yang haram dinikahi tapi sementara, itu bukan mahram. Orang sering menyebut contohnya adalah saudari istri. Misalnya, 2 perempuan kakak adik. Kemudian ada orang nikahi kakaknya. Maka di saat yang sama dia tidak boleh menikahi adiknya. Selama dia masih menjadi suami bagi sang kakak. Tapi kita tidak menyebut adik ini mahram bagi si suami ini. Meskipun dia tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena tidak ada istilah mahram sementara. Kalau ada istilah mahram sementara, semua istri orang itu mahram. Ya. Wanita selama dia masih menjadi istri orang lain kan dia tidak boleh dinikahi oleh siapapun lelaki. Apakah kemudian kita bisa sebut itu mahram sementara? Jawabannya tidak. Sehingga semua istri orang tidak boleh untuk dinikahi. Dan itu sifatnya sementara. Kalau misalnya dia cerai dengan suaminya, lalu kemudian nikah dengan lelaki yang lain setelah masa iddah, hukumnya boleh. Sehingga dia sifatnya tidak boleh dinikahi, tapi sementara. Sehingga dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, batasan mahram itu adalah untuk selamanya. Kemudian yang ketiga, karena sebab mubah. Karena sebab mubah. Ada orang yang haram dinikahi karena sebab haram. Haram dinikahi dalam arti dia dipisahkan
tapi karena sebab terlarang. Kasusnya bagaimana? Kasusnya dijelaskan oleh An-Nawawi seperti berikut. Bisa babin mubah, dengan sebab mubah. Ihtirazun min ummil mautu'ah bisyubhatin wa bintiha. Agar tidak masuk dalam batasan ini adalah ibu dari seorang wanita yang disetubui, yang dilakukan hubungan badan dengannya karena syubhat. Karena syubhat. Termasuk juga putrinya, yaitu wanita tadi. Fa innaha tahrumani ala ta'bid. Dua wanita ini haram untuk dinikahi dan sifatnya selamanya. Bukan karena sifatnya dengan sebab mubah, tapi karena syubhat. La yusafu bil ibaha. Lianna wat'a syubha, karena hubungan badan syubhat tidak bisa disifati dengan mubah. Karena ini di luar kemampuan mukallaf. Baik, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Jadi A, seorang lelaki, dia nikah dengan B, seorang perempuan. Dalam posisi A itu tidak tahu kalau B adalah saudara sepersusuannya. Lalu belakangan A dan B tidak tahu bahwa keduanya adalah saudara sepersusuan. Dan kadang kan namanya orang ketika masih kecil, dia menyusu ke si A, dia menyusu ke si C misalnya. Dan saya nggak cerita kalau A ini pernah menyusu ke dia, kemudian B juga pernah. Akhirnya mereka ini sebenarnya saudara sepersusuan, tapi dia nggak tahu. Karena saudara sepersusuan berarti mereka ini mahram. Lalu belakangan A tahu. A diberitahu. Belakangan A diberitahu bahwa B adalah saudara sepersusuan. Baik. Padahal sudah terjadi hubungan badan. Maka dalam posisi ini, B ini kan punya ibu. Andaikan nikahnya itu nikah yang sah, maka ibu ini mahram. Karena mertua bagi A. Ini kan jadi mertua ya. Dan mertua termasuk mahram. Namun berhubung posisi B di sini adalah wanita yang disetubui karena syubhat, terjadi hubungan badan karena syubhat, maka pernikahan A dan B batal dan B selamanya tidak jadi mahram. Atau B bukan si ibunya B bukan mahramnya A, meskipun dulu ketika tidak tahu dia jadi mertuanya A. Dalam hal ini A dan ibunya B dipisahkan. Meskipun dia tidak boleh menikah selamanya. Sehingga A dan ibunya B ini tidak boleh menikah. Tapi statusnya bukan mahram. Wallahu alam. Semoga bisa dipahami ya. Jadi intinya sebab A dengan B ini melakukan hubungan badan adalah karena ketidaktahuan mereka kalau mereka ini saudara sepersusuan. Padahal mereka menikah. Lalu B ini punya ibu. Maka andaikan nikahnya itu sah, berarti A dengan ibunya B adalah mertua dan itu mahram. Tapi karena nikahnya ini batal dan hubungan badannya adalah syubhat, maka dalam hal ini ibunya B dipisahkan dengan A dan statusnya meskipun tidak boleh dinikahi, tapi bukan mahram. Wallahu alam. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang keempat, lihurmatiha, karena kehormatan wanita. Karena kehormatan wanita. Nah, dalam hal ini ada orang yang tidak boleh nikah. Dia dijauhkan, dipisahkan. Tidak boleh menikah selamanya. Tapi bukan karena kehormatan.
namun karena hukuman. Ya. Sehingga di situ haram dinikahi karena hukuman. Ini bukan mahram. Orang yang haram dinikahi karena hukuman, maka statusnya bukan mahram. Contohnya bagaimana? Contoh misalnya, A dan B ini suami istri. Ini laki-laki, ini perempuan. Kemudian A menuduh B berzina. Dan dia tidak punya bukti, tidak punya saksi. Maka ketika tuduhan itu tidak dicabut, yang dilakukan adalah li'an. Hingga dilakukanlah li'an antara A dan B. Ketika dilakukan li'an, maka nanti A dan B dipisahkan. Setelah li'an, A dan B dipisahkan untuk selamanya. Sehingga nggak boleh lagi, meskipun balik lagi senang, misalnya jatuh cinta dengan mantan istrinya, tetap nggak boleh nikah. Dipisahkan untuk selamanya. Tapi statusnya bukan mahram. Sehingga dia dipisahkan untuk selamanya sebagai hukuman, bukan sebagai mahram. Baik, itulah batasan yang diberikan oleh An-Nawawi rahimahullah sebagaimana kutipan yang disebutkan oleh penulis. Wallahu ta'ala alam. Wa qad jama'ahumullahu azza wa jalla fi qawlihi, dan tentang keberadaan mahram itu disebutkan oleh Allah secara keseluruhan dalam firman-Nya di surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna," dan wanita tidak boleh menampakkan perhiasan pada dirinya, illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suaminya. Tapi ini bukan mahram ya. Suami-suami. Au abaihinna, atau bapak mereka. Au abai bu'ulatihinna, atau bapak mertua mereka. Au abnaihinna, atau anak laki-laki mereka. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak tiri laki-laki dari suaminya kalau dia nikah dengan duda. Au ikhwanihinna, atau saudara laki-lakinya. Au bani ikhwanihinna, atau keponakan dari saudara laki-lakinya. Au bani akhwatihinna, atau keponakan dari saudari perempuannya. Au nisaihinna, atau para wanita yang ada di sekitarnya di kalangan wanita muslimah. Au ma malakat aimanuhun, atau budak yang tinggal bersamanya. Awit tabi'in, atau para manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Dia harus dompleng dengan orang lain. Ghairi ulil irbati, yang sudah tidak punya syahwat. Misalnya lelaki tua ya. Sehingga misalnya dia punya suaminya bude misalnya, atau suaminya pamannya, suaminya bibinya. Dia ngerawat suami bibinya. Dan bibinya sudah nggak ada. Dan sudah tua renta, sudah nggak kenal dengan yang namanya syahwat. Itu yang disebut dengan ghairu ilil irbah. Dia sudah tidak punya syahwat. Minar rijal, baik di kalangan lelaki dewasa. Awit tifli, atau bayi, anak-anak kecil, alladzina lam yadharu ala auratin nisa, yang dia belum kenal aurat wanita. Ya. Misalnya bayi umur 3 tahun, umur 2 tahun, tidak kenal dengan aurat wanita. Sehingga dia digendong dengan wanita-wanita siapapun, itu tidak masalah karena dia masih bayi yang tidak kenal aurat wanita. Wa yudhafu ilaihimul am, dan bisa kita tambahkan di sini adalah paman yang tidak ada dalam ayat, wal khal, paman dari ayah maupun paman dari bibi, paman dari ibu, ala khilafin saufa ya'ti takriruhu, ya. Wal mahramin birradha'ah, serta mahram karena persusuan berdasarkan sabda Nabi SAW, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wilada, bahwa persusuan bisa menyebabkan mahram sebagaimana nasab bisa menyebabkan mahram. Muttafaqun alaih,
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, intinya jika kita lihat bahwa sebab mahram itu ada 3. Kenapa orang itu menjadi mahram orang lain? Sebab mahram. Karena dia punya sebab mahram dan ini ada 3. Apa saja itu? 1, karena nasab. 2 karena apa? Yang pertama karena nasab, 2 karena pernikahan, dan 3 karena persusuan. Ada mahram karena nasab, ada mahram karena pernikahan, dan ada mahram karena persusuan. Nah, mahram karena persusuan itu sama sebagaimana mahram karena nasab. Sudah? Sedangkan mahram karena pernikahan, kita bahas terlebih dahulu. Mahram karena pernikahan. Untuk mahram karena pernikahan, dalam pernikahan tidak hanya menggabungkan 2 insan, tapi juga menggabungkan 2 keluarga besar di atasnya. Oleh karena itu dalam hal ini misalnya A menikah dengan B. Di atasnya A ada orang tua A. Di atasnya A ada bapak ibunya A. Misalnya P dan Q. Di atasnya B ada bapak ibunya B. Misalnya R dan S. Dah? Maka mahram pernikahan hubungannya ada di mana saja. Ada di 2 posisi. Pertama, mahram karena pernikahan hubungannya ada di 2 posisi. Pertama adalah posisi mertua. Maka A, dia punya mahram R. Atau A karena laki-laki ya. Dia punya mahram S. B, dia punya mahram P. Kemudian yang kedua adalah menantu. Sehingga antara mertua dan menantu dia mahram. Maka tadi ya, kalau ini kita urutkan laki perempuan, ini laki perempuan, ini perempuan. Kurang lebih seperti ini. Maka siapa mahramnya A di situ? Siapa mahramnya A? Mahramnya A adalah S. A mahram dengan S. Siapa mahramnya B? Mahramnya B dalam hal ini B mahram dengan P. Karena dia posisinya adalah menantu dan mertua. Dah? Sehingga mereka jadi mahram karena akad nikah. Mereka jadi mahram karena akad nikah. Hanya dengan sebatas akad nikah. Walaupun belum terjadi hubungan. Baik. Kebalikannya sekarang. Kebalikannya ya. Ada D nikah dengan F. Duda nikah dengan Panda. Duda nikah dengan janda. Gini. Nah, D ini punya anak laki, punya anak perempuan. Misalnya S ini perempuan. F si janda ini punya anak laki-laki. Misalnya R laki-laki. Baik. Siapa mahram siapa? Siapa mahram siapa? Dari sini D nanti bermahram dengan R. F bisa mahram dengan S. Karena mereka adalah anak gawan dan bukan anak kandung. Maka S bisa bermahram dengan F. Semoga bisa dipahami ya. Sehingga di sini saya kasih keterangan biar lebih jelas. Duda nikah dengan janda. Masing-masing bawa anak, laki dan perempuan.
Maka D mahram dengan R, S mahram dengan R. Inilah yang dimaksud dengan mahram karena pernikahan. Sudah? Selanjutnya, mahram karena persusuan sama dengan mahram karena nasab. Maka kita perlu mengenal dulu mahram karena nasab. Kita balik ke sini. Mahram karena nasab. Mahram karena nasab berarti adalah orang-orang yang menjadi kerabat kita di sekitar kita. Sekarang coba kita tulis mahram karena nasab. A, ini seorang wanita. Di atasnya A ada lelaki yang sangat dekat dengan dia. Siapa? Ayah. Di atasnya ayah ada kakek. Dan demikian seterusnya terus naik ke atas. Sehingga semua laki-laki adalah mahram bagi A. Bawahnya ada anak laki-laki. Bawahnya lagi ada cucu laki-laki. Ya. Baik dari anak laki maupun perempuan. Dari anak laki atau perempuan. Sudah? Ini urutan yang pertama. Yaitu urusan naik dan turun. Selanjutnya adalah saudaranya ayah. Saudara. Saudara ayah baik yang kandung atau saudara yang seayah saja, beda ibu, atau saudara seibu. Dan ini semuanya mahram bagi A. Ini mahram, mahram, mahram. Semuanya mahram. Kenapa semuanya mahram? Karena semua adalah saudaranya ayahnya. Sehingga itu menjadi paman dan bibi dia. Selanjutnya ada saudara kandung dan ada saudari. Kalau saudari bukan ya. Ada saudara kandung atau saudara seayah atau saudara seibu. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah? Selanjutnya, saudara kakek. Baik kandung, seayah maupun seibu. Sudah? Terus apa lagi Pak? Anak dari saudara. Keponakan. Ini juga bagian dari mahram. Sehingga A, jika dia punya ponakan laki-laki, maka ponakan itu adalah mahramnya. Baik, sekarang Anda bisa hitung ya. Terus berapa jumlah mahramnya? Ini ada saudara kakek. Sebenarnya ada kakek dari ayah, kakek dari ibu. Kalau mau disendirikan bisa ya. Jadi saudara kandung dari ayah. Karena ada saudara kandung dari ibu. Ya. Berarti ini dari ayah. Sedangkan di sini dari ibu. Misalnya saudari atau saudara tapi dari ibu. Berarti bukan nyambungnya ke ayah ya. Nah, kalau dari ibu berarti plus ibu, tapi ibu tidak ditulis. Lalu dari sini ada saudari ibu. Ada saudari ibu. Berarti dia saudara dari ibu. Paman dari ibu. Itu juga masuk mahramnya A. Sehingga dalam hal ini A dia punya beberapa cabang mahram sesuai dengan porsinya. Nah, wallahu ta'ala alam. Apalagi yang kurang ini?
Hmm, ini saudara kakek. Saudara kakek kalau mau dirinci ya ada saudara kakek dari ayah dan saudara kakek dari ibu. Ibu juga punya kakek. Nah, untuk saudara kakek dari ibu, ini bagian dari mahram juga. Wallahu a'lam. Saudara kakek. Udah? Nah, terus kalau persusuan itu gimana, Pak? Nah, di sini ada mahram persusuan. Nah, untuk mahram persusuan itu caranya kayak gini. Misalnya A dan B, dia punya 4 anak misalnya. P, Q, R, S. Ya? Lalu C dan D, dia punya anak F. Ya. Nah, anaknya A dan B itu rata-rata perempuan. Perempuan. Ini laki-laki. C dan D punya 2 anak. Yang satu namanya F. Yang satu namanya, mana yang belum? G. Satu namanya F, satu namanya G. Ya. Nah, G ini disusui B. G menyusu ke B. Karena G menyusu ke B, berarti G seperti anaknya B. Nah, itu ini tinggal antum proyeksikan aja di sini. G itu proyeksikan di sini. Oh, berarti G kurang lebih di sini. G, P. Nah, maka jadinya G itu adalah anak bayangan dari A dan B disebabkan karena dia menjadi anak persusuan bagi B sehingga nanti G jadi mahramnya PQR karena dia seperti anak kandung. Baik, terus F apakah termasuk? Jawabannya tidak. Yang disusui kan G, maka G Anda pindahkan aja ke keturunan yang menyusui tadi. Maka dia menjadi saudara bagi semuanya. Wallahu a'lam. Ya, mahram karena persusuan sudah. Baik, nampaknya materinya sudah tentang mahram insya Allah sudah tersampaikan semua. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Masih ada sisa waktu kurang lebih 7 menit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Pak Iqbal, para peserta yang hadir pada sesi ini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah izin untuk membacakan pertanyaan? Silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, jika istri kedua mertua, apakah termasuk mahram seperti nantinya? Istri kedua? Apakah mertuanya juga mahram bagi dia? Jelas mahram. Sehingga kalau dia punya 4 istri ya dia punya 4 mertua. Dan mertuanya adalah mahram semuanya. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, bagaimana punya anak laki-laki terhadap ibu angkatnya? Anak laki-laki kalau tidak punya hubungan mahram seperti yang tadi ya, dia bukan dia tidak pernah disusui, kemudian dia lelaki lain yang tidak pernah punya hubungan dengan ibunya yang mengadopsi, maka dalam hal ini dia tidak berubah jadi status orang rumah yang bukan mahram. Sehingga lelaki ini tetap mahram bagi ibu yang merawatnya. Karena itu dia harus ditempatkan di rumah khusus atau di kamar khusus yang tidak berinteraksi dengan ibu angkatnya. Wallahu a'lam. Bismillah,
Ustaz, Anda mau tanya, untuk mertua laki-laki berarti mahram kita. Ini yang bertanya perempuan. Iya betul, mertua laki-laki mahram bagi menantu perempuannya. Berarti tidak apa-apa ya, tidak bersentuhan tangan selama Bahkan tidak masalah. Ya, izin, risih. Jadi bicara hukum itu tidak pakai perasaan. Tidak pakai perasaan. Mungkin ya. Ketika lelaki dan perempuan nikah, pertemuan pertama, misalnya di malam hari pertemuan pertama, dan itu sama sekali tidak pernah pacaran, tidak pernah mengenal sama sekali, ya. Cuman pas ta'aruf pakai biodata, nador sekali, cocok, nikah misalnya. Coba Anda bayangin, risih nggak itu? Ya mungkin perasaannya risih, bingung dia, deg-degan. Tapi kalau bicara hukum, ini suami istri, halal. Mau ngapa-ngapain halal. Maka dengan mertua juga demikian. Bahwa mertua itu mahram. Terus gimana? Anda nggak pakai jilbab silahkan. Salim, cium tangan, boleh. Itu bapak Anda. Bapak suami seperti bapak Anda. Sebagaimana nanti suami Anda terhadap ibu mertua, dia salim mungkin cium tangan. Karena ini seperti ibunya. Budaya di tempat kita kan gitu. Bahwa mertua itu seperti orang tua. Dan itu hal yang umum di masyarakat. Makanya menantu berbakti kepada mertuanya. Sebagaimana dia juga berbakti kepada orang tuanya. Meskipun lebih ditekankan kepada orang tua sebelum mertua. Artinya dalam hal ini ketika Anda salaman, saat lebaran Anda salaman, kemudian cium tangan, itu jangan sampai ditolak ya. Karena dalam hal ini Anda adalah menantunya dan menantu itu mahram bagi bapak mertuanya. Wallahu a'lam. Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berkah juga untuk tim Bayayu. Mau bertanya Ustaz, anak laki-laki dari adik perempuan nenek apakah mahram Ustaz? Anak laki-laki dari adik perempuan nenek, berarti sepupunya bapak. Kalau itu bukan mahram. Sehingga begini, kaidahnya begini ya. Tadi yang saya gambarkan ini ya. Apa yang bukan mahram dari bapak kita, maka dia juga bukan mahram kita. Apa yang bukan mahram dari bapak kita, dia bukan mahram kita. Ya. Sehingga kakek, sehingga kakek misalnya, atau ini ya, kakek, ini posisi kita di sini. Ayah punya kakek, punya orang tua yaitu kakek, kemudian ada saudara kakek. Nah, saudara kakek ini punya anak laki-laki. Berarti dia sepupu ayah. Dalam hal ini bukan mahram dengan Anda. Sehingga saudara kakek punya anak, anak itu bukan mahram. Mungkin Anda disebut keponakan sepupu. Dan keponakan sepupu itu bukan mahram. Karena sepupunya bukan mahram, maka turunan sepupu juga bukan mahram. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, seorang janda punya sanak laki-laki menikah dengan seorang muda beranak perempuan satu orang. Apakah anak tersebut menjadi mahram satu sama lain? Apakah? Ya. Yang mahram itu yang coba lihat ini ya. Sudah share screen? Nah, coba lihat di sini. Jadi yang mahram di sini adalah D dengan R, S dengan F. Sementara antara S dengan R itu bukan mahram. S yang ini perempuan ya. Dengan R yang ini laki bukan mahram. Oleh karena itu dalam hal ini mereka boleh nikah. Sehingga boleh nikah. Maka andaikan itu terjadi, bapak ibunya nikah, anaknya ikut-ikutan nikah. Dan itu boleh karena S
dengan R itu bukan apa-apanya, nggak ada hubungan apapun. Ya kita nyebutnya saudara tiri dan itu bukan mahram. Wallahu a'lam. Keduanya di luar dari tema Ustaz, Siap. terkait Bismillah. warisan Ustaz. Bismillah. Seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki beranak perempuan satu orang. Dari pernikahan ini mereka tidak memiliki anak lagi. Bila suami meninggal, berapakah hak waris seperempat atau seperdelapan? Baik. Jadi persyaratan ketika suami meninggal, istri di situ kan ada pilihan seperempat ataukah seperdelapan. Posisi seperempat, illam yakul lakum walad, illam yakul lakum walad, kalau kalian tidak punya walad. Kata walad dalam bahasa Al-Quran itu mencakup laki dan perempuan. Sehingga dalam posisi ini berapa jatahnya B? Kalau seperempat itu jika tidak ada anak, perhatikan ya, anak ya, bukan anak laki-laki. Seperdelapan jika ada anak laki, jika ada anak baik perempuan maupun laki-laki. Ya. Maka dalam hal ini P adalah perempuan, berapa jatahnya ini? Seperdelapan, karena ada anak perempuan dari A. Intinya karena ada anak baik laki maupun perempuan. Wallahu a'lam. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah. Pak Ustaz mau tanya, ada anak kan ketika ibunya meninggal, dia melihat dokumen surat nikah ibunya dan akte lahir si A hanya 7 bulan kurang sepekan. Dari jarak pernikahannya. Dari jarak pernikahan. Dari mungkin ya, karena di sini informasinya hanya melihat dokumen surat nikah dan akte lahir kan hanya 7 bulan kurang sepekan. Dokumen antara akta nikah dengan surat lahir ya. Ketika ditanya saya, si A ini merasa normal pernikahannya. Lalu si A ini bertanya pada kerabat, apakah dulu lahir prematur atau tidak? Ternyata beratnya normal. Jadi, tapi si A ini merasa ragu bahwa ayah yang sekarang ini adalah ayah kandungnya. Bagaimana menyikapi ini? Di akta itu tertulis sebagai gimana? Si A dan apabila meninggal lagi, ayah bisa jadi wali atau gimana? Oh. Baik. Coba lihat ini. Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dengan penuh kepayahan dan melahirkan penuh dengan keletihan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan menyusuinya itu totalnya 30 bulan. Ayat ini menyebutkan hamil dan menyusui total 30 bulan. Baik, begini. Sementara di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Di ayat yang lain, ini tadi surat apa? Al-Ahqaf ayat berapa? Ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Sementara di ayat yang lain, menyusui itu, di ayat yang lain menyusui itu 2 tahun. Nah, 2 tahun ini kan sama dengan 24 bulan. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 233.
Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Sudah? Maka dari sini, ini ada di Al-Baqarah ayat 233. Dari gabungan dua ini berarti hamil minimal adalah 6 bulan. Dari sini para ulama mengatakan, jika ada bayi yang lahir setelah 6 bulan ke atas, maka tidak perlu dipertanyakan apakah dia dari hasil yang sah ataukah dari zina. Sehingga bayi prematur 6 bulan ke atas ini sah sebagai anaknya. Masalah bobotnya dulu normal dan setelah itu pertimbangan fisik, ya. Pokoknya yang jelas kalau dia antara pernikahan dengan lahirnya kok 6 bulan ke atas, maka jangan dipertanyakan ini anak siapa, karena jelas itu adalah bapaknya. Sehingga kalau Anda tadi menyebutkan 7 bulan kurang sepekan, ini kan berarti 6 bulan plus 3 pekan. Nah, itu sudah sangat mencukupi. Artinya lebih dari apa yang disebutkan oleh ayat. Karena itu ketika Anda menemukan dokumen ini, kok saya 6 bulan 3 pekan, ya sudah sah. Berarti Anda adalah anak dari bapak yang sampai saat ini Anda akui sebagai ayah. Sehingga tidak perlu untuk mendengarkan was-was setan, kemudian jangan-jangan ragu, jangan-jangan ini bukan bapak saya, itu semuanya tinggalkan, itu was-was setan. Maka bapak Anda bisa jadi wali bagi Anda. Walhamdulillah. Baik. Izin Ustaz untuk pertanyaan terakhir Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Zaman dulu ada yang bilang kita dilarang menikah dengan anak yang jalurnya dari saudara laki-laki sampai ke atas. Itu salah ya Ustaz? Biasanya dibilang anak terwali. Apa? Misal anak dari saudara ayah dan ibunya. Apakah ini benar Ustaz? Dibilang apa? Pancarwali. Iya, pancarwali. Ya. Hukum itu tidak bisa dikendalikan oleh budaya atau dikendalikan oleh perasaan. Sehingga nggak boleh nikah dengan jalur keluarga dari lelaki misalnya. Masih saudara dari lelaki. Ini juga nggak benar. Anda bisa lihatnya. Kita mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya ayah namanya Abdullah. Sedangkan Ali punya ayah namanya Abu Thalib. Maka dari sini hubungan Nabi SAW dengan Ali adalah sepupu. Kemudian Nabi SAW punya anak namanya Fatimah. Beliau menikah dengan Ali radhiyallahu anhu. Dan kita bisa lihat di sini hubungan antara Nabi SAW dengan Ali, berarti Fatimah dengan Ali, apanya? Ya pancarwali. Maka kalau ini dilarang, kita bisa lihat keluarga mereka jadinya keluarga apa kalau ini dilarang. Karena itu budaya seperti ini tidak mempengaruhi hukum. Ya masalah saya nggak mau nikah dengan orang sini, orang itu terserah. Mungkin Anda sebagai orang A tidak mau nikah dengan suku B. Itu masalah pilihan. Dulu orang masih menjaga prinsip Jawa Timur tidak boleh nikah dengan Jawa Barat. Karena melanjutkan balas dendam. Masa silam antara siapa itu? Ken Arok dengan siapa? Yang sampai terjadi perang antara Pajajaran itu dengan kerajaan Majapahit. Saya nggak hafal sejarah itu sejarah lama. Sehingga kemudian orang mempertahankan, pokoknya orang Sunda nggak bakalan menikah dengan orang
dari Jawa Timur. Kalau dari Jawa Tengah dan seterusnya masih boleh. Dan itu jadi prinsip. Sampai sekarang masih ada yang megangi kayak gitu. Ya, meskipun sudah mulai banyak yang luntur. Tapi kalaupun itu sifatnya hanya saya nggak berminat dengan orang daerah sini, orang ini, terserah. Itu pilihan pribadi. Wallahu a'lam. Eh, para peserta kajian online pada kali ini, alhamdulillah kita mencoba sesi akhir dari kajian online kali ini. Jazakallah khairan kepada Ustaz Aminul Bait Syafizul Ta'ala, tidak memberikan ilmunya yang bermanfaat terkait mahram. Insya Allah kita akan bertemu kembali, tentunya bersama seperti kita. Semoga Ustaz, keluarga dan tim ANB selalu diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan segala urusannya di kehidupan sehari-hari. Amin. Waalaikumsalam. Izin untuk memberikan nasihat kita semua. Baik. Jadi mengenal mahram ini diantara nilai pentingnya adalah kita bisa tahu kepada siapa kita harus silaturahmi. Kita tahu batasan interaksi, ini saya boleh salaman atau tidak, ini saya boleh berduaan atau tidak, dan itu penting sekali. Banyak yang tidak kenal batasan mahram, akhirnya dia salah bersikap, sehingga dia salaman dengan orang yang sebenarnya dia tidak boleh bersentuhan dengannya. Dan itu karena dia tidak paham tentang mahram. Maka dengan paham mahram, modal utama kita bisa berinteraksi yang benar dengan lawan jenis. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tinggal lebih tentang